Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal la'allakum tuflihun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari yang mulia ini, marilah kita memperbanyak salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mendidik, sesungguhnya mengasuh anak adalah salah satu di antara amanah mulia yang dimiliki oleh para orang tua. Dan mendidik anak adalah perkara yang tidak mudah, karena terbukti saat ini dominasi orang tua adalah menyerahkan pendidikan anaknya kepada lembaga-lembaga pendidikan. Oleh karena jamaah rahimakumullah, setiap orang tua termasuk kita mestinya mulai membangun kesadaran bahwasanya mendidik anak adalah amanah yang sangat penting, dan hendaklah setiap orang tua berusaha agar mampu untuk mendidik anak-anaknya. Apalagi itu kaitannya adalah tentang pendidikan agama dan keterampilan dalam kehidupan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui jika memang kita adalah orang tua, tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Di antara prinsip itu jamaah rahimakumullah, bahwasanya mendidik anak adalah termasuk ibadah. Dan kita mengetahui ada banyak ibadah yang telah kita lakukan, dan termasuk di antaranya adalah bagaimana perhatian kita dalam mendidik anak-anak kita. Dan itu termasuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah orang yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebaikan seraya mengatakan, sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dakwah mengajarkan tentang kebaikan, tentang perbaikan akhlak, menyeru kepada perkara-perkara yang mulia, mencegah manusia dari perkara-perkara yang tercela, itu termasuk ibadah yang terbaik. Maka bagaimana pula jika kita sebagai orang tua
mendidik anak-anak kita dalam rangka memperbaiki akhlak mereka sebagai seorang hamba. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka berbahagialah jamaah rahimakumullah Anda sebagai orang tua, karena setiap aktivitas yang kita lakukan dalam rangka memperbaiki anak-anak kita, tatkala membangunkan mereka bahkan sampai mereka kembali tidur, yang kita lakukan itu semua adalah menjadi sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian prinsip yang kedua dalam mendidik anak adalah perlunya kita menjadi al-qudwah al-hasanah, yaitu menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Karena itu mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam proses pendidikan anak. Dan kita tahu jamaah rahimakumullah, di antara tabiat anak adalah mereka suka meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Mereka tidak memahami apakah itu baik atau buruk. Mereka melakukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka jika seorang ayah suka berkata dengan kata-kata yang kasar, suka untuk menghina, suka untuk melakukan tindakan kekerasan fisik, tidak menghormati orang lain, malas untuk melaksanakan sholat, atau durhaka atau semisalnya, maka anak akan tumbuh dengan contoh yang seperti ini. Akan tapi ketika orang tua dalam posisi yang sebaliknya, semangat dengan ibadah, semangat dalam perbaikan akhlak, maka sejatinya kita memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anak kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari dalam momen yang baik ini kita berupaya menjadi orang tua yang memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Jika kita ingin anak kita rajin ke masjid, maka tentulah kita menjadi orang tua yang rajin ke masjid. Jika kita ingin anak kita rajin mengaji, maka tentulah kita menjadi orang tua yang rajin mengaji. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat jelas, bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang tua, maka itu akan berpengaruh kepada pribadi sang anak. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara prinsip dalam mendidik anak adalah hendaklah orang tua memberikan kesepakatan di antara orang tua. Jangan sampai terjadi perbedaan di antara ayah dan ibu dalam bagaimana mendidik anak. Ketika seorang ayah mengatakan boleh, tapi ternyata seorang ibu mengatakan tidak boleh atau sebaliknya, maka ini menjadikan seorang anak bingung arah pendidikan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Maka perlu bagi orang tua untuk menyamakan, memberikan kesepakatan-kesepakatan di antara ayah dan ibu, hingga akhirnya anak mendapatkan pendidikan yang tepat. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara prinsip dalam mendidik anak adalah kita harus memahami bahwa hidayah itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya memberikan hidayah itu adalah hak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga ketika orang tua memahami tentang poin ini, mereka faham bahwasanya mereka tidak mempunyai kuasa untuk memberikan hidayah kepada anaknya.
Sehingga akhirnya orang tua memberikan segala cara yang terbaik tentang metode, tentang strategi, tentang cara agar anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik, yang itu merupakan sarana untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu manusia yang terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengupayakan segala sarana dakwah yang terbaik kepada keluarga-keluarganya, bahkan kepada pamannya. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala lah yang berikan hidayah kepada pamannya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah kepada pamannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan hidayah ataupun petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Dan sesungguhnya Allah lah yang berikan petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Maka kewajiban kita sebagai orang tua, jamaah rahimakumullah, adalah bersungguh-sungguh dalam mendidik anak kita dengan cara dan metode yang terbaik yang diajarkan dalam Islam. Dan apapun hasilnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara prinsip yang harus kita ketahui dalam mendidik anak adalah mendoakan kebaikan kepada anak-anak kita. Yang artinya berarti jangan sampai kita mendoakan keburukan untuk anak-anak kita. Jamaah rahimakumullah. Dan kita bisa meneladani hal tersebut dari seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau memberikan teladan kepada kita, hendaklah orang tua mendoakan anaknya. Dan ada sebuah doa yang sangat baik dan luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa dari Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku menjadi orang-orang yang tetap melaksanakan sholat. Sebuah doa yang luar biasa yang dilantunkan oleh manusia yang terbaik di masa itu, yaitu Nabi Ibrahim, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya, anak cucunya, bahkan termasuk beliau sendiri menjadi seseorang yang terus melaksanakan sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu tentang kita, dan kita tidak tahu tentang anak kita, dan kita tidak tahu tentang anak cucu kita, apakah tetap melaksanakan sholat sepeninggal kita. Maka jamaah rahimakumullah, kita tidak boleh pelit dalam berdoa kebaikan untuk anak-anak kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan anak-anak cucu kita termasuk orang-orang yang terus menegakkan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara prinsip yang perlu kita ketahui dalam mendidik anak adalah kita perlu memberikan perhatian di usia-usia emas mereka, di usia-usia dini mereka, yaitu fase yang sangat awal, yang ibaratnya mereka adalah kertas yang sangat putih, manusia yang sangat bersih,
yang tidak ternodai dengan kotoran sedikit pun. Anak-anak yang masih belia, bahkan mereka belum masuk ke tingkat TK ataupun SD. Ataupun kita juga mempunyai anak-anak yang usia TK ataupun SD. Ini adalah masa-masa yang sangat singkat sebelum mereka terus beranjak dewasa, SMP dan seterusnya, hingga akhirnya mereka sibuk dengan pertemanan, bahkan lupa dengan orang tua. Maka jamaah rahimakumullah, masa-masa awal mereka sebelum mereka beranjak remaja harus kita optimalkan dengan sebaik mungkin. Harus kita berikan goresan keteladanan, harus kita berikan contoh-contoh yang positif, dan kita mengajarkan kepada mereka mana yang baik, dan kita ingatkan kepada mereka mana perkara yang buruk. Dan Rasulullah SAW telah mewanti-wanti kita sejak 14 abad yang lalu. Beliau bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya lah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Maka jamaah rahimakumullah, manfaatkan waktu yang sangat singkat, tidak sampai 10 tahun kebersamaan kita dengan anak-anak kita. Tatkala mereka beranjak SMP ataupun SMA, sejatinya itu adalah masa-masa kita akhirnya terlepas dengan anak kita. Maka manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Luangkan waktu yang kita miliki di antara kesibukan-kesibukan kita, bahwa kita harus punya waktu untuk mendidik anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mendidik anak-anak kita, sehingga akhirnya menjadi keturunan yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzamb wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Masyaallah muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal la'allakum tuflihun. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam kesempatan khutbah yang kedua ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita dari berbagai macam fitnah kehidupan. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dan keluarga kita keistiqomahan di atas agamanya, dan akhirnya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik, yaitu husnul khatimah. Ibadallah, i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim. Faqala subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din wa ansur ibadakal mukhlisina ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله